ulang-ulang, 1 kali itu wajib, 2 kali itu sunnah, dan 3, maka ketiga, 4 kali, 5 kali itu malah menjadi tabdzir, maka tidak disunahkan lagi, kecuali tadi perasaan baru 2. Itu kembali kepada kita mengikuti sunnah tadi. Tapi kalau kita sudah 3 kali, biar lambah bersih, 4 kali, 5 kali gitu kan, itu malah tidak nyunnah lagi, malah bisa jadi menjadi tabdzir. Ini kalau kita nih masalahnya banyak air, kita rada susah ngejelasin ini nih. Ya, jadi tetap ketika kita melakukan lebih dari sunnah, malah tidak sunnah akhirnya. Termasuk kaitannya dengan 2 kali dan 3 kali dan begitu berikutnya. Ini harus dipahami karena tadi masalahnya air kita banyak. Makanya tetap kita harus betul-betul wudu itu jangan airnya terlalu banyak, karena di situ pun ada tabdzir nanti. Maka kenapa ada sampai 1 wajib, 2, 3 sunnah dan berikutnya tidak sunnah? Karena bisa jadi malah tabdzir. Begitu ya. Kemudian kaitannya dengan siapapun ya, ketika tangannya atau anggota wudunya itu ditambah dengan yang lain, pertanyaannya adalah apakah yang ditempelkan kepada tangan itu menghalangi ke kulit atau tidak. Itu intinya, harus dipastikan. Kalau dia memang menghalangi, berarti anggota wudunya tidak sah, karena harus terkena seluruhnya. Bahkan ada hadis itu, wailun lil aqab minan nar. Itu nanti dalam pembahasan ketika mencuci kaki ya. Karena kadang-kadang kita nyuci kaki kan asal kena aja gitu ya. Kalau tangan jelas nih, kalau kaki kan rada jauh nih, apalagi udah rasanya kalau megang kaki bisa jatuh juga gitu, yang penting kena air gitu kan. Nah, itu ada wailun lil aqab minan nar. Celaka itu ketika dia mencuci kaki tadi tidak sempurna. Artinya apa? Kalau anggota wudu dibasuhnya tidak sempurna karena terhalang oleh apapun, maka otomatis wudunya tidak sah. Makanya harus yakin betul. Saya tidak tahu apa benda-benda yang nempel ke anggota wudu tadi, apakah dia terkena kulit atau tidak. Itu bisa dibuktikan, Pak. Makanya kan sebagian orang yang bertato itu kan ya. Nah, orang yang bertato itu bisa dipastikan enggak tatonya itu dia tidak terkena kulit ketika berwudu. Kalau tidak terkena berarti tidak sah. Belum lagi dia nanti kalau mandi hadas besar. Gitu ya. Jadi intinya apa yang menghalangi anggota wudu kita tadi, apakah dia menghalangi kepada anggota wudu atau tidak. Kemudian kaitannya ketika kita berwudu nanti ada istilah musta'mal. Ini air musta'mal ini karena wudu itu kan mencuci dosa-dosa yang ada pada kita. Ini sebetulnya yang begitu menyatakan air musta'mal ini tidak boleh dipakai lagi Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itu dia bisa melihat ketika orang berwudu. Nah, ketika orang berwudu itu kan dicuci tangannya tuh. Jatuhlah air dari tangannya. Itu bisa ngelihat nih orang habis nyuri kira-kira gitu. Tahu dia. Ya. Maka dia minta kepada Allah supaya ilmu itu dilepas, capek ngurusin yang wudu. Nasihat, ente habis nyuri ya? Kok tahu? Itu dari tangan ente tadi keluar air. Itu makanya kenapa air musta'mal tidak boleh? Karena air itu air kotor. Ya, jadi pertanyaannya tadi, kalau itu air musta'mal, maka jelas air musta'mal itu air yang sudah terkena anggota wudu. Jatuh lagi, itu namanya musta'mal. Maka kalau menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh itu. Nah, nanti kita bahas lebih jauh. Ya, tapi memang Abu Hanifah menyatakan dia tidak boleh karena air kan sebetulnya ketika kita mencuci tangan dosa-dosa kita hilang.
Ketika kita mencuci wajah, dosa-dosa kita ini mata dan semua itu hilang, dibersihkan. Kan mata kita rada nakal juga kadang-kadang ya. Nah, pas wudu hilang tuh Pak. Maka dulu kalau di pesantren Kobong itu, anak santri itu kan kalau mau masak gitu, keliling dulu malamnya nyari daun singkong. Singkong siapa aja daunnya diambil. Ente nggak boleh antar kan abis wudu juga dosanya hilang. Ada yang pendapat begitu. Ya, kalau itu terlalu ekstrim itu Pak. Ya, nah itu anak-anak santri yang masih begitu ya. Dia bilang, udah ambil aja, udah kan besok kita wudu, abis wudu juga hilang gitu kan. Ya, itu. Karena memang mencuci tadi bagian dari menghilangkan dosa. Tapi itu jangan dipakai Pak ya. Itu pendapat santri yang baru belajar itu. Ya. Katanya kan wudu ngilangin dosa, makanya ngambil apa aja dia bilang ntar habis wudu juga hilang gitu kan. Nah, kebetulan lagi yang diambilnya, ntar kita kan besok ketemu Pak, singkongnya semalam saya ambil, pasti dia bilang enggak apa-apa, kan dia ikhlas juga gitu. Kalau nungguin dia kita kelamaan katanya begitu. Saya kira begitu Pak ya. Ya, ya. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah sudah sampaikan. Jazakallahu khairan katsir. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kita dapat mengamalkannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.